Salam Efrata Devotion. Kalau ditanya bagaimana ciri seseorang disebut orang kudus, ya tinggal di Jawa Tengah, bahasanya bahasa Jawa, dia suka makan soto lah. Itu ciri orang yang tinggal di kota Kudus ya, yang di Jawa Tengah gitu. Yang kita bicarakan ini bagaimana ciri orang kudus secara rohani. Kita orang Metodis nih. Kalau ditanya ciri-ciri orang Metodis apa? Nah, seharusnya hidup kudus. Paling awal gerakan Metodis itu menekankan kekudusan loh. John Wesley ketika masih di Oxford University, dia bersama dengan teman-temannya ada memiliki kelompok yang namanya Holy Club. Bayangkan, klub kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul dalam waktu-waktu tertentu, mereka berdoa, baca Alkitab, saling mengaku dosa, mengevaluasi diri. Nah, karena kebiasaan mereka ini, orang-orang pada masa itu menjuluki mereka dengan sebutan Metodis. Jadi Metodis itu sebenarnya julukan, tapi jadi dikenal sebagai gerakan gereja karena dampak dari kekudusan, bahkan berdampak bagi Inggris pada zamannya. Kemudian banyak pengikut-pengikut Metodis ini migrasi ke Amerika dan berkembang, baru di sana dibentuk menjadi gereja Metodis. Orang Metodis cirinya hidup kudus. Kudus maksudnya dikhususkan ya, berbeda dengan cara dunia. Kalau 1 Petrus 1:14-15 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi orang Metodis cirinya ya hidup kudus. Caranya pertama nih, taat dan jangan turuti hawa nafsu, jangan mau terus berada di dalam kebodohan. Karena kalau nuruti hawa nafsu hanya akan membawa kita kepada kejatuhan dan kesia-siaan. Coba deh, kalau hidup dalam nafsu dan dosa, rusak hidup itu. Perkataan kita tidak ada kuasa, omongan kita tidak mau didengar. Mau nasihati anak, teman, pasangan, ya sulit didengar nasihatnya. Orang hidupnya nggak kudus. Hidup kudus itu bertobat dari ikatan dosa ya, dan taat kepada Kristus untuk tidak melakukan dosa. Nah yang kedua nih, kudusnya orang Metodis itu kekudusan sosial. 1 Petrus 1:22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, kalau orang Metodis itu, hidup kudusnya itu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Itulah kekudusan sosial. Pada masa John Wesley, mereka punya Holy Club, tapi mereka juga mengasihi orang lain dan menolong orang-orang susah. Setelah pertobatan John Wesley di Aldersgate, ia berkhotbah kepada masyarakat tentang keselamatan, kekudusan, dan juga banyak melakukan gerakan sosial yang mengubah banyak masyarakat Inggris. Jadi kalau hidup kudus, selain hidup taat pada Kristus, tapi juga menjadi orang yang dekat dengan orang lain. Kudus, tapi bukan menghakimi orang lain. Kudus, tapi tidak sulit didekati. Kudus dan menjadi tempat bagi orang-orang lemah dan orang berdosa bisa diterima untuk diubahkan. Orang Metodis tentu tahu bulan ini adalah momen mengingat Aldersgate, momen di mana John Wesley bertobat dan mengubah pola hidup dan pelayanannya. Momen di mana ia mengalami kepastian keselamatan dan menekankan kekudusan sosial. Orang-orang Metodis, yuk bangun hubungan dengan Kristus, lakukan firman dan mengasihi banyak orang, menolong banyak orang alami pertobatan, menolong orang-orang yang susah. Sama seperti Kristus Yesus yang kudus dan penuh kasih kepada semua orang-orang berdosa. Kristus kuat menegur dosa dan mengatakan kebenaran serta kabar baik, tapi kuat juga mengampuni dan mengasihi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus, tapi Engkau juga mendekati kami orang-orang yang berdosa, supaya kami bertobat dan hidup kami merdeka dari dosa, dan kami hidup di dalam kekudusan, dan kami juga bisa alami damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau hidup kudus. Kami tahu ikatan dosa, pengaruh dunia ini sungguh berat, menjauhkan kami dari kehendak Tuhan. Tapi kami mau bertobat Bapa, kami mau hidup kudus, dengan taat kepada perintah-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Tapi kami juga Bapa rindu kekudusan yang kami miliki, kekudusan di mana kami juga bisa mengasihi orang lain, kami bisa dekat dengan orang lain, kami juga bisa menolong orang lain. Tuhan, jadikan kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap orang-orang
yang menyaksikan, yang mengikuti Ephrata Devotion ini. Berkati mereka di dalam pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan topang, dan kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.